Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika melihat video debat antara tim Heri Pras dengan tim Gus Adjir Ubaidillah, ya, saya melihat ada momen di mana Gus Adjir itu melemparkan pertanyaan, ya, pertanyaan sekaligus pernyataan, mungkin dengan maksud untuk memberikan apa ya, semacam shock terapi lah, untuk memberikan ya, semacam sentilan lah untuk Heri Pras, ya. Tapi ketika melihat melihat pernyataan dan pertanyaan dari Gus Adjir itu, ya, saya ketika melihat kok langsung jelek gitu kan rasanya. Ini Adjir ini mau bunuh diri, ya karena pertanyaan Adjir itu sebenarnya berbahaya, ya berbahaya. Seandainya ya memang Heri Pras sudah menjawab ya, tapi ya tidak memberikan data dan fakta secara detail, ya tidak menjawab juga secara detail, ya mungkin karena waktu yang sudah dibagi, ya waktunya juga cukup sempit, itu kami lihat ya. Padahal kalau itu dijawab oleh Heri Pras, ya dijawab dengan detail, kemudian ditampilkan data dan fakta di lapangan, saya rasa Adjir itu bakal langsung kicep, ya udah. Kalau istilah orang Jawa itu mungkin beset-beset mukanya, ya mukanya beset-beset, malunya setengah mati, ya dan apa istilahnya ya, perih lah pokoknya ya. Coba kita lihat dulu video di mana momen itu, ya ketika saya melihat itu saya langsung jelek, ini nganter nyawa ini. Ya coba kita lihat videonya. Ustaz, antum tidak tahu Ustaz, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Mas Heri berkali-kali ngomong sontoloyo. Ya, antum akui. Sontolo itu Ya. kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan oleh ulama layak. Kalau ulamanya menghina Nabi, Ulamanya menghina Nabi. Nah dulu, terlepas itu ulamanya menghina Nabi. Kalau pendekatannya begitu, setiap yang bersalah langsung kita hajar. Kapan kita akan damai? Tadi antum belum bisa menjawab. Habib Mujtaba tidak sekalipun mengatakan belajar. Antum akui dulu itu. Akui dulu. tapi motivasi Enggak, akui dulu. Beliau nggak mengucapkan belajar. memang tidak mengucapkan. Oke, fix. Ya. Berarti itu antum menyimpulkan tanpa tanya. Dan motivasi Dulu, dari- dulu. Ini waktu kami, mohon maaf. Tadi kami nggak motong ya. Saya jujur jawab. Yang kedua, kita belum tahu dalilnya ini. Mencoreng-coreng wajah itu kan menghinakan, Ustaz. Ya, kalau kita lihat video debatnya, ya di sana Heri Pras memberikan jawaban ya sekilas saja, nggak secara detail. Kalau secara detail, mungkin ya timnya Adjir ini bakal perih dengan jawaban, apalagi dikasih fakta-fakta yang ada, jejak digital. Sekarang kan sudah enak. Jadi kalau debat itu, ya kemarin kan ada sempat ya dari timnya Gus Adjir itu mau menampilkan video data, video fakta, ya, bukti-bukti, ya. Karena memang jejak digital itu kan sekarang mudah diakses. Seandainya Heri Pras punya kesempatan untuk membuka file-file, ya untuk membuka jejak digital di mana kelakuan-kelakuan para mukibbin Ba'alawi, ya bahkan bukan mukibbinnya saja, ya Ba'alawinya sendiri yang mulutnya itu na'udzubillah min dzalik, mungkin dari Pak Adjir akan malu sendiri, ya. Dia mengatakan, Ustadz, apa Ustadz nggak ngerti bahwasanya mencaci seorang muslim itu fasik? Ya, kemudian mengatakan Heri Pras mencoreng-coreng muka Ustadz, muka orang-orang yang dianggap sebagai ulama lah ya. Padahal kalau kami lihat nggak ada ya. Kami belum pernah melihat ada, bahkan ya saya pribadi kenal baik dengan Heri Pras. Saya belum pernah yang namanya ya melihat kelakuan dari Heri Pras mencoreng-coreng muka Ustadz yang dikritik sekalipun. Bahkan kami pun ya sama, nggak pernah juga ya. Yang ada itu paling ya kita mengambil video, tapi di video itu sudah ada tanda silang, ya sudah ada tanda checklist, ya paling itu tanda silang untuk membantah bahwa statement Ustadz tersebut salah. Kemudian tanda checklist untuk memberikan tanda bahwa ini yang benar. Ya cuma sebatas itu. Kalau untuk mengedit-ngedit gambar dengan tidak senonoh, kami rasa kalau orang-orang dari kalangan salafin, insya Allah nggak ada yang seperti itu. Ya, apalagi ustadz-ustadznya mustahil melakukan seperti itu. Tulap-tulapnya,
kemudian konten kreator ya seperti kami ini nggak pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau dari kalangan pembenci Wahabi ya, kita nggak menuduh siapa, yang jelas pembenci Wahabi. Mereka sampai membuat video-video, membuat gambar-gambar Ustadz Salafi, mereka bentuk-bentuk sedemikian rupa sampai ya gambarnya sangat hina lah. Ada nama-nama malaikat yang hadisnya tidak ada dalil yang sahih. Contohnya malaikat Ridwan. Kata sebagian orang penjaga surga namanya apa? Malaikat Ridwan. Dan ini tidak ada dalilnya. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats. Kita belum pernah melihat ada orang dari Salafi kemudian mengkrit gambarnya seorang ustadz, ya seorang ulama yang bukan dari kalangan Salafi, kemudian dibuat gambarnya tidak senonoh, apalagi sampai bentuk setan punya tanduk seperti itu, nggak pernah. Ya. Dan sekali lagi ya, bersyukur itu waktu yang diberikan atau waktu yang ada di debat itu sedikit ya, sempit. Kalau seandainya waktunya lebar dan kemudian Heri Pras dan timnya punya kesempatan untuk menjawab secara detail, apalagi sampai membeberkan fakta-fakta, mungkin tim dari Pak Ajir malu setengah mati ya. Karena kelakuan-kelakuan dari orang-orang Ba'alawi ya lebih kasar dari Heri Pras. Ya kita nggak membela Heri Pras ya. Saya pribadi nggak membela Heri Pras ya dengan perkataan sontoloyonya. Tapi kalau sekedar perkataan sontoloyo dan kemudian Heri Pras tadi diartikan sebagai lelucon, lucu, lawak, kami rasa itu bukan mencaci, bukan memaki. Ya. Meskipun ya mungkin kata sontoloyo itu ya seperti permisalan kata anu, ya. Jadi satu kata berjuta makna, ya tergantung orang mempersepsikan. Ya. Sontoloyo itu mungkin bisa dilihat, bisa diartikan konyol, bisa diartikan lawak dan sebagainya ya. Tapi ya terserah lah. Ya, yang jelas kita nggak membela ketika mengatakan sontoloyo itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Tapi satu yang perlu diperhatikan, ya, ketika perkataan-perkataan seperti itu keluar dari ya seorang konten kreator yang notabene bukan ustadz, ya, sebatas tulab, bukan ustadz apalagi ulama, itu masih masuk dalam kategori yang dimaklumi lah, masih masuk kategori dimaklumi ya. Ya semisal ketika kita melihat ada orang awam ketika memanggil temannya dengan sebutan bro, coy, apalagi ya mungkin itu hal yang wajar lah dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka ya dalam implementasi ilmunya kurang ya. Tapi kalau panggilan-panggilan seperti itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang akrab dengan majelis ilmu, itu sepertinya kok adabnya kurang. Manggil temannya dari jauh, bro, coy, apalagi ya sepertinya itu kurang beradab ya. Tapi kita maklum yang seperti itu karena yang melakukan bukan orang yang dikenal dekat dengan majelis ilmu, bukan orang yang dikenal sebagai tokoh agama, apalagi ustadz, apalagi sampai ulama ya. Kalau ada ulama yang seperti itu ya ini bener ulama kan seperti itu ya. Sementara kalau kita lihat orang-orang yang ditokohkan ya dari kalangan Ba'alawi, itu ucapannya, perkataannya itu lebih kasar, lebih buruk daripada apa yang diucapkan oleh Heri Pras. Dan itu sekali lagi tokoh agama, bahkan pengasuh pondok pesantren, bahkan disebut imam besar, itu perkataannya cukup kasar dan kotor ya. Coba lihat ini. Apa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Kalian tahu siapa itu tadi? Pasti tahu lah, pasti tahu. Itu pun orang dibangga-banggakan sama imam besarnya orang-orang Ba'alawi ya. Ya, imam besarnya orang-orang seperti Pak Ajir ya, Pak Rizik Syihab. Padahal Pak Rizik Syihab itu mulutnya juga ya, nggak kalah rusaknya. Unyil,
mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Aku mau sweeping habaib, iya. Gua kepret lo. Yahudi pesek, mau fitnah habaib, mau sweeping Mbak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi, iya. Penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Mbak Alwi, dia mata lawan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Diam saudara. Taruh lo. Coba, itu imamnya loh, bukan orang-orang yang dianggap awam. Ya, imam besarnya perkataannya seperti itu. Yahudi pesek. Padahal itu ya apa ya? Mencela orang-orang yang kurang lebih pemahamannya sama-sama aswaja. Sama sudah. Antara mukibin dengan mukimat ya 11-12 ya. Tapi perkataan mereka seperti itu apa Pak Ajir nggak tahu gitu kan ya. Belum lagi ada ya Mukibin Ba'alawi ya. Kata-katanya juga ya rusak juga ya. Mukibin Ba'alawi tokoh agama juga. Karena harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkemnya bajingan. Coba Ustadz Firanda disebut seperti itu. Coba belum lagi ada lagi ya. Ini dari orang yang katanya singa aswaja ya. Ketika dia tidak suka dengan orang-orang yang disebut Wahabi ya. Coba perkataannya apa? Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Coba, lebih afdol daripada wiritan. Wiritan itu berzikir. Jadi mencaci maki Wahabi itu lebih afdol daripada berzikir. Coba, lebih parahan mana? Lebih parahan kata-kata Sontoloyo yang dikeluarkan oleh Heri Pras, atau lebih parah kata-kata yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Ba'alawi, semisal Bahar Smith dan juga Pak Rizik Syihab atau Pak Idrus Romli. Bahar Smith jelas mengatakan anjing, babi. Coba. Rizik Syihab jelas mengatakan apa? Kurang ajar. Ya, Yahudi pesek. Idrus Romli mengatakan ya, mencaci maki Wahabi, menyebut Wahabi kurang ajar, setan alas, hantu banyu, itu berpahala, bahkan lebih afdol daripada berzikir. Lebih parah mana coba? Ya. Kami rasa kalau sampai waktu itu Ajir Ubaidillah itu diberikan data dan fakta, video-video dari orang dari kalangan dia, ternyata seperti itu, mungkin dia akan berpikir lagi ya, mau mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang diniatkan untuk menyentil Heri Pras yang seperti itu. Ya, mereka yang lebih parah sebenarnya. Heri Pras itu ya cuma sekedar konten kreator, ya sama dengan kita-kita ini. Ya, sementara itu yang mengatakan setan alas, anjing, babi, itu tokoh agama, penceramah, ngaku cucu Nabi juga, enggak parah.